Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Ta'ala. Pertama dan yang paling utama jemaah sekalian, kita seyogianya dan seharusnya jemaah selalu membesarkan atau memperbesar rasa syukur kita ini kepada Allah. Karena dengan nikmat Allah lah kemudian kita itu bisa hadir di tempat ini, Pak. Yang menggerakkan hati kita ini jemaah, yang membangunkan kita itu Bapak, itu Allah Ta'ala. Yang menggetarkan hati kita untuk bangkit bangun subuh itu Allah Ta'ala. Tidak semua hamba Allah yang Allah kemudian berikan kesempatan jemaah, tidak semua orang beriman, Pak. Sekali lagi saya katakan, tidak semua orang beriman, orang yang sudah mengaku dirinya sebagai hamba Allah, taat pada Allah ataupun beriman pada Allah dan Rasulnya, tapi tidak semua orang beriman itu kemudian diberikan hidayah oleh Allah, dikedarkan hatinya oleh Allah Ta'ala, Pak. Dibangunkan Allah untuk segera bangun dan bangkitkan menuju masjid ini jemaah. Nah, kita hanya orang-orang yang tertentu yang Allah berikan naungan hidayahnya. Oleh karena itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan semakin bertambahnya rasa syukur kita pada Allah jemaah, maka akan semakin Allah pun memberikan nikmatnya yang lain meskipun dalam bentuk yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, salawat dan salam semoga kita selalu curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya mohon izin ya, saya perkenalkan dulu Pak. Saya Ustadz Irwan Hasan ya, ditugasi oleh KMM Korps Mubalik Muhammadiyah Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Ditugasi untuk safari subuh jemaah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Takmir tadi, bahwa safari subuh itu adalah pertama adalah ukhuwah Islamiyah di antara kita, ta'aruf di antara kita, kemudian membangkitkan dakwah juga, dan kemudian sharing terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di ranting atau cabang di seluruh wilayah Surabaya ini. Kemudian saya baru kali pertama ini jemaah di sini ini, dan pakai Google Map jemaah. Alhamdulillah tidak kesasar ya. Saya tadi malam sempat telepon Ustadz Jainal, kemudian saya juga kenal dengan beliau ya, tidak diangkat sama beliau. Saya WA minta alamatnya juga
belum dibalas, akhirnya minta ke saudara, ke teman ya, teman di majelis tabligh, diberikan alamat dan saya cari. Alhamdulillah menjadi jemaah pertama yang masuk di masjid ini hari ini jam 3:30 kalau tidak salah ya, disambut sama ibu lagi nyapu-nyapu ya. Alhamdulillah. Kemudian saya tunggu, kok udah adzan kok belum ada yang datang, ini nggak ada kehidupan nih. Alhamdulillah datang Pak Toat ya, menemani saya. Saya takut ini jangan-jangan salah masjid gitu ya. Ya, kalau salahkan dan segera cari gitu. Alhamdulillah ternyata benar. Bapaknya masuk, Pak Toat, Ustadz Irwan, Pak Irwan ya. Oh nggih Pak, alhamdulillah berarti benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya mohon izin jemaah. Ini jemaahnya masih muda-muda ya. Semangatnya muda. Tapi usianya ya muda. Insyaallah. Izinkan saya Pak Ibu jemaah menyampaikan satu hal yang ringan saja Pak ya, enggak usah berat-berat ya, nanti kita banyak dialog kalau bisa. Ada sesuatu yang sangat ringan di ucapan kita jemaah, tapi fadilahnya luar biasa Pak. Sesuatu yang ringan di lisan tapi fadilahnya itu luar biasa. Saya mau bertanya kepada penjenengan, apa kira-kira yang ringan di lisan tapi berat dan besar fadilahnya? Apa Bapak? Ibu, ada yang bisa jawab? Apa sesuatu yang ringan di lisan tapi fadilahnya luar biasa? Apa itu Bu? Subhanallah. Bapak apa Pak? Ringan di lisan jemaah tapi fadilahnya luar biasa. Ibu menjawab subhanallah. Bapak apa Pak? Astaghfirullah. Ada dua kalimat yang disampaikan para jemaah, subhanallah dan astaghfirullah. Sebelum saya menyampaikan jawabannya, ada sebuah kisah jemaah, kisah percakapan seseorang dengan seorang ulama. Seseorang bertanya kepada ulama, jemaah sekalian berbahagia, mana yang lebih utama, kalimat subhanallah dengan kalimat astagfirullah? Sebelum kemudian ulama ini menjawab, maka diumpamakan seperti ini jemaah. Pakaian yang kotor ini jemaah, yang kita pakai ini Pak, pakaian kita yang kotor itu lebih butuh apa Pak? Butuh sabun atau butuh parfum jemaah? Halo? Butuh sabun. Saya ulangi, pakaian yang kotor itu lebih butuh sabun atau butuh parfum? Sabun. Jawabannya betul Bu, 100. Terus baju yang sudah bersih, yang sudah disetrika rapi supaya tampilannya bagus dan kemudian enak dirasakan, dikasih apa Pak Bu? Parfum. Ma'asyiral muslimin jemaah subuh yang dirahmati Allah, pakaian yang kotor itu diumpamakan oleh ulama ini seperti jasad kita jemaah, tubuh kita ini yang kotor Pak. Kotor kenapa tubuh kita ini jemaah? Kotor karena apa Bapak? Karena banyak noda-noda hitam yang ada di dalam hati kita, atau dengan kata lain dosa-dosa yang mungkin tidak kita rasakan jemaah sekalian. Nah, dosa itu jemaah sekalian dalam tubuh ini diibaratkan bisa dibersihkan dengan sabun. Nah, sabun itu adalah bisa dibersihkan dengan apa Pak? Kalimat istighfar. Maka jemaah sekalian berbahagia, tubuh yang kotor ini, tubuh yang dipenuhi dosa itu lebih butuh istighfar jemaah untuk dibersihkan
ketimbang dengan kalimat subhanallah. Nah, kalimat subhanallah itu diumpamakan atau diibaratkan seperti parfum untuk mengharumkan nama, mengharumkan diri seseorang itu jemaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada sebuah kisah yang kedua jemaah. Seorang ahli Quran dengan seorang yang pengumpul atau pengumul tukang kayu bakar jemaah. Karena pada zaman dulu itu tidak ada kompor Pak, betul? Zaman dulu saya masih merasakan Pak. Saya kebetulan berasal dari desa Pak. Merasakan kalau masak itu pakai kayu bakar. Ada yang pernah merasakan kayu bakar sini Pak? Ada ya Pak? Ya. Belum ada yang namanya gas waktu itu Pak. LPG belum ada Pak. Jadi dulu tuh ngumpul kayu bakar. Saya masih ingat betul Pak. Ketika pulang sekolah saya itu kalau nggak ada kayu pasti diambil. Saya cari ke ladang, ke gunung Pak, ngambil kayu bakar untuk bahan masak ya. Nah, lanjut ke cerita ini jemaah. Seorang penghafal Quran, kemudian ada seorang pengumpul tukang kayu bakar atau pengumpul kayu bakar. Nah, di lisan yang keluar dari lisan pengumpul kayu bakar ini jemaah hanya dua kalimat, alhamdulillah dan astagfirullah. Lantas kemudian hafid Quran ini ya, seorang hafid Quran ini kemudian nyaut Bapak jemaah sekalian berbahagia, wahai saudaraku, apakah tidak ada kalimat yang lain? Apakah cuma dua kalimat itu saja, alhamdulillah dan astagfirullah? Maka kemudian dijawab oleh seorang tukang kayu bakar ini jemaah sekalian, ketahuilah, bukankah dalam kehidupan manusia ini hanya diliputi dua hal jemaah? Kalau mendapat nikmat, apa yang diucapkan jemaah? Alhamdulillah. Kemudian kalau manusia itu berbuat salah kepada Tuhannya, apa yang diucapkan jemaah? Istighfar, astagfirullah. Maka dua hal inilah sebenarnya sesungguhnya yang diliputi, yang dilakukan oleh manusia. Kalau mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, alhamdulillah. Dan kalaupun kemudian manusia itu ya berbuat salah, maka yang dia ucapkan adalah astagfirullah. Maka kemudian jawabannya seorang hafiz Quran ini, sungguh bodoh saya ini, sungguh jahil saya ini. Oleh karena demikian jemaah sekalian berbahagia, begitu dahsyatnya, begitu hebatnya keutamaan dari kalimat istighfar. Jemaah sekalian berbahagia, ada keutamaan kalimat istighfar jemaah. Sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud jemaah. Man lazimal istighfar, siapa yang membiasakan diri untuk berucap istighfar jemaah ya. Terbiasa dengan ucapan istighfar Pak. Mungkin tidak hanya setelah selesai sholat jemaah sekalian berbahagia kita beristighfar. Setiap langkah kita istighfar jemaah ya. Setiap aktivitas kita di waktu senggang kita istighfar. Apa kata Rasulullah jemaah? Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan. Setiap kalimat istighfar yang kita ucapkan, masya Allah jemaah, satu Pak, dapat memberikan jalan keluar dari setiap kesempatan yang kita hadapi jemaah. Wa min kulli dhiqin makhrajan. Allah akan memberikan jalan keluar dari kesempitan kita Pak. Setiap persoalan yang kita hadapi ini jemaah ya, termasuk ini Pak ya, ini masih PRM apa nih Pak? PRM kenapa ini Pak? Keberauan nih Pak ya. Termasuk PRM Keberauan dalam rangka mengembangkan Masjid Al-Muttaqin ini masih belum selesai. Mungkin mengalami berhenti ya untuk pekerjaan pembangunan masjid ini Pak. Mungkin kita sulit mencari dana Pak. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Bukankah ketika Nabiullah Nuh alaihissalam jemaah pernah berkata, pernah dawuh kepada
kaumnya jemaah. Apa dahulunya dalam surat Nuh itu jemaah? Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kaumku, istighfarlah kepada Rabbmu, mintalah ampun pada Tuhanmu. Fa innahu kana ghaffara, sungguh Tuhanmu itu Maha mengampuni. Terus lanjutan ayatnya jemaah. Dengan harapan jemaah sekalian berbahagia, kalimat istighfarmu itu, kalimat ya permohonan ampunanmu itu, yursilis sama alaikum midrara, dengan harapan ketika istighfarmu itu, ampunan, kalimat pengakuan kesalahan atas dirimu itu, Allah akan turunkan keberkahan jemaah. Nah, makna keberkahan itu adalah kenikmatan. Yursilis sama alaikum midrara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbanyak istighfar jemaah. Seluruh jemaah ini Pak, istighfar, mohon pada Allah. Ya, tirakat ibaratnya, disambil diikuti dengan apa jemaah? Ikhtiar kita, mencari lobby ke sana dan ke sini, membangun networking dan jasmani. Maka fa insyaallah min kulli dhikin makhrajan, maka Allah akan memberikan jalan keluar setiap kesempitan kita. Bukankah Allah mengatakan dalam surah At-Talaq, Pak? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu yang pertama jemaah. Istighfar mampu memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan kita. Yang kedua jemaah sekalian berbahagia, wa min kulli hamma farajan. Allah akan memberikan kelapangan Pak, setiap kegelisahan hati, kegundahan hati, kekhawatiran hati ini Pak, Allah berikan kelapangan hati Pak. Makanya Bu, pernah merasakan galau Bu? Oh pernah. Kalau panjenengan pas lagi galau tuh ngapain Bu panjenengan? Oh istighfar. Benar tadi istighfar. Mungkin pas ingat istighfar. Oh iya, jamaah sekalian berbahagia, ketika kita menghadapi sebuah kesulitan, galau dan seterusnya, maka kembali kepada Allah Pak. Ingat Allah, itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar, kelapangan dari setiap kesempitan kita. Yang ketiga jemaah sekalian berbahagia, warzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan membiasakan diri kita beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jemaah, saya mau tanya, lebih banyak, lebih sering kalimat nopo Pak yang keluar dari lisan kita ini Pak? Kalimat istighfar atau kalimat yang lain Pak, yang tidak ada manfaatnya? Kalimat yang lain tidak ada manfaatnya. Contoh nopo Ibu? Jemaah sekalian, ini saya tanya bapak-bapak, Pak, panjenengan ketika marah, kalimat apa yang keluar dari mulut panjenengan Pak, dari lisan panjenengan Pak? Meso ya Pak ya? Nah, Masya Allah, stop. Jemaah sekalian berbahagia, jangankan marah Bu Pak, kita ini Surabayan Pak, mohon maaf. Nah, ini terkait dengan karakter Pak. Jangankan marah Pak, ketika nonton bola jemaah, halo, nonton bola nggak gol, apa yang keluar Pak? Mesone nopo contohnya? Nah, ayo coba. Nggak gol Pak. Jangankan itu Pak, kesandung kerikil Pak, salah sendiri Pak. Ini salah sendiri Pak. Kesandung, ya, kesandung kerikil, salah sendiri, nggak ada orang yang salah. Tiba-tiba kesandung jatuh. Apa yang diucapkan coba? Tenang tak Pak, innalillahi sampean. Itu pas iling sampean Pak. Paling sampean ucapkan ya podo kemau. As. Bukan as yang astagfirullah, tapi as yang lain. Bapak Ibu sekalian berbahagia, ada sebuah kalimat dalam ilmu psikologi Pak. Karakter kita ini jemaah, atau apa namanya, watak kita ini jemaah,
itu akan dilihat ketika kita itu berucap tanpa sadar, Pak, melakukan tanpa yang kita sadari. Begini jemaah, ketika kita jatuh kesandung batu, kemudian yang keluar dari lisan kita ini adalah istighfar, astagfirullah, maka itulah sesungguhnya karakter kita, Pak. Makanya ada ahli psikologi itu, karakter itu adalah, atau habit itu adalah sesuatu yang terucap oleh kita di luar di lisan kita, atau sesuatu yang keluar dari apa yang kita lakukan ini tanpa kita pikirkan sebelumnya, atau refleks, Pak. Refleks kita itulah karakter kita. Nah, kalau kita jatuh atau enggak gol atau apa saja, terus yang keluar dari mulut kita meso, Pak, berarti itu adalah ciri kita, jemaah. Mohon maaf. Bukankah jemaah sekalian, karakter itu lebih tinggi dari apa, Pak? Ilmu itu di atasnya adab atau di bawahnya adab, Pak? Halo? Halo Ibu? Ilmu itu di atasnya adab atau di bawahnya adab? Mana yang lebih utama, ilmu dan adab, jemaah? Halo? Lo masih ada orang? Lo saya tanya, ilmu itu mana yang lebih dulu, adab atau ilmu, Pak? Adab, jemaah. Jemaah sekalian berbahagia, ada 4 hal pokok yang harus dimiliki oleh manusia, jemaah. Hal yang paling pokok, yang paling dasar, itu yang paling rendah, Pak, itu tauhid, jemaah. Tauhid, Pak. Jadi orang kalau tauhid itu percaya kepada Allah, iman pada Allah, itu nomor 1, itu paling rendah itu, Pak. Tingkat keimanan paling rendah. Ya, jemaah, tauhid itu, Pak. Dasar itu. Yang kedua, setelah tauhid, yakin pada Allah, sudah memiliki iman yang kokoh, akidah yang kuat, baru langkah kedua, Pak. Apa, jemaah? Ilmu. Supaya bisa mengamalkan terkait dengan keyakinan kita, maka harus cari ilmunya, Pak. Ya, semacam ini, jemaah. Ya, mencari ilmu. Ini kan majelis ilmu, Pak. Ya, mudah-mudahan semakin digiatnya safari subuh, maka semakin banyak jemaahnya, semakin makmur masjidnya. Amin, Allahumma amin. Ini dalam rangka majelis ilmu, jemaah. Kemudian yang ketiga, Pak, nomor 2 itu, Pak, dari bawah ini, nomor 2 dari bawah itu, nomor 1 dari bawah tauhid, kedua adalah ilmu, yang ketiga baru beramal. Kita punya ilmu, kemudian bisa beramal, jemaah. Baru yang keempat, jemaah sekalian, tingkatan yang paling tinggi, Pak. Apa itu, jemaah? Al-adab, atau adab, atau karakter, atau yang namanya akhlakul al-karimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, Pak, jemaah, kita itu harus banyak istighfar. Panjenengan kalau istighfar setiap hari berapa ribu kali, Pak? Atau oh iya, Pak, berkali-kali pas iling gitu ya, Pak. Ibu lebih banyak ngerumpi apa istighfar? Ngerumpi. Jujur panjenengan, Bu. Maka sekarang dirubah, dibalik sekarang, perbanyak istighfar, maka insya Allah nanti akan baik hasilnya. Betul, Ibu, ini janji Allah, jemaah. Dalam surah Ali Imran, Pak, sama surah Az-Zariyat, ayat 19, Ali Imran ayat 16. Di Ali Imran ayat 16 itu, jemaah, ada 5 golongan jemaah sekalian berbahagia yang akan mendapatkan kenikmatan atau makom tertinggi, Pak, yaitu makom yang paling baik, Pak, yang diberikan Allah, yaitu surganya Allah di yaumul qiyamah atau di hari akhirat, Pak. 5 golongan, Pak. Di antara 5 golongan ini ada yang satunya, Pak, yang kelima itu, yaitu istighfar. Pertama, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. 5, jemaah. As-sabirin, orang yang sabar, Pak. Mungkin sulit kita ini dapatkan, karena sabar kadang itu butuh waktu, butuh ya, Pak, butuh kekuatan. Kadang-kadang kita agak sabar, ya. Mungkin yang kedua, was-sadiqin, yaitu orang-orang yang selalu benar, Pak. Selalu berkata benar, selalu berbuat benar. Kalau guyon itu juga guyon yang benar. Yang kedua, ini seperti sifat Nabi, Pak, as-siddiq, sifatnya Abu Bakar as-siddiq. Kemudian yang ketiga, wal qanitin, orang yang taat pada Allah, taat pada Rasul, ya, jemaah. Yang keempat, wal munfiqin, orang yang bersedekah.
Orang selalu memberi, Pak. Nah, seperti ini jemaah, ini memberi, Pak. Memberi, jangan jemaah sekalian berbahagia. Kita berikan seperti Bapak Toa tadi, berikan ini saya kepada saya. Jangan dikira ini remeh, Pak. Ini adalah bagian dari yang bisa menyaksikan kita, Pak. Kebaikan yang luar biasa, Pak. Ringan jemaah. Ya. Kita berikan ke seorang itu yang baik, maka itu menjadi saksi di yaumul qiyamah untuk kebaikan kita jemaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Wal wasadiqin, wal munfikin, orang selalu bersedekah memberi. Yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang selalu beristighfar, Pak. Di waktu apa jemaah? Waktu sahur. Bu, kalau panjenengan itu saat puasa Ramadan, ketika yang panjenengan tunggu tuh waktu apa, Bu? Iya toh. Waktu sahur itu loh, yang panjenengan tunggu tuh waktu apa? Subuh. Orang yang di masjid itu apa namanya? Sholat, atau ada yang di masjid tetangga kita itu yang apa itu? Kalau waktu batas waktunya, habis waktunya makan itu apa namanya, Bu? Oh, imsak. Kita ini jemaah, di waktu sahur itu, Pak, Bu, jangan sibuk menunggu waktu imsak. Kita ini sibuk nunggu orang ngomong imsak. Imsak kurang 10 menit. Oh, seakeh makan rokok. Betul? Waktu itu sebenarnya makbulan, yang mustajabah itu bukan menunggu itu, tapi yang apa, Bu? Mengucapkan, berzikir dan kalimat istighfar. Jemaah sekalian berbahagia. Ringan kan, Bu? Bu, ringankah kira-kira ucapan istighfar itu, Bu? Ringan ya, mudah ya, Bu. Tapi kok susah untuk diucapkan? Karena kok banyak ngerumpi, ketemu temannya jeng satu kata awalnya perkataannya, tapi iso jadi 1000 kata. Betul, Bu? Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Istighfar. Waktu makbulan, Pak, untuk beristighfar pada Allah itu, Pak. Waktu subuh itu, Pak, Bu. Menjelang subuh, Pak, bukan waktu subuhnya, menjelang subuh. Sambil menunggu subuh itu jamaah, istighfar yang berbanyak, Pak. Tadi saya bangun jam 2:30 jamaah. Saya tuh bangun tuh 2:30 itu supaya datang di sini ini cepat. Bayangan saya datang itu udah banyak jamaah al-muttaqin sudah berzikir di sini. Ternyata masuk ke sini tidak ada kehidupan. Oke, insya Allah ya, Pak jamaah. Jamaah sekalian, masjid ini akan bisa makmur tergantung kita jemaah yang memakmurkan, yang isi ini, Pak. Kalau kita isi, Pak, kita datang lebih awal di masjid ini, Pak, makmur masjidnya, Pak. Yakin saya itu, Pak. Yakin, Pak. Ini saya kira sampai jam berapa ini, Pak? Biasanya kayak sampai jam berapa? Sampai jam 7? Loh, sampai kok guyu? Oh, masa jam 7 masa? Oh. Loh, itu udah jam 6, Pak. Itu jamnya hidup apa enggak, Pak? Oh. Ya, saya dikasih kode, Pak, ya. Sekalian berbahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya dikasih kode, Pak, ya, kalau terlalu lama ya. Udah 1-2 kali lagi. 1-2 hal lagi yang saya sampaikan. Waktu yang makbulan adalah waktu yang mustajabah, itu adalah waktu sahur, Pak, untuk beristighfar. Di surah Al-Dzariyat ayat 19 itu orang yang mendapatkan innal muttaqina fi jannatin wa uyun, sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan masuk ke dalam surganya Allah. Surga di banyak air, mengalir air yang luar biasa, air yang membahagiakan, air kenikmatan. Ya. Siapa itu, Pak? Itu orang-orang pertama,
qalilan minal laili ma yahjaun. Orang-orang yang tidur di malam hari itu sedikit, Pak. Enggak banyak tidur di malam hari, Pak. Bukan melean di warung kopi, Pak. Orang yang sedikit tidur di malam hari itu maksudnya bukan orang melean, Pak. Bukan melean di warung kiras, Pak. Bukan kedai kopi, tapi nopo, Pak? Orang yang beribadah kepada Allah di malam hari. Ingat Allah, berzikir kepada Allah malam hari. Bangun tengah malam jam 3, setengah 3 gitu loh, Pak. Setengah 4. Tak apa-apa. Ya, sebelum subuh itu, Pak. Kemudian yang kedua, wabil ashar bihum yastaghfirun. Dan orang-orang ketika waktu sahur jemaah, ya, waktu menjelang pergantian malam dengan subuh itu jemaah, itu beristighfar, memohon ampun pada Allah jemaah. Yakin, Pak. Saya yakin dengan istighfar ini, perbanyak kalimat istighfar ini, maka Allah akan berikan jalan keluar buat kita jemaah. Apapun hajat kita, Pak. PRM ke Brown ini, Pak, punya hajat membangun menyelesaikan masjid ini, Pak. Tirakat, Pak, perbanyak istighfar pada Allah. Seraya kemudian diikuti dengan ikhtiar kepada Allah, ikhtiar untuk mencari dana dan seterusnya, maka Allah akan berikan jalan keluar buat kita, Pak. Saya yakin itu jemaah sekalian. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian berbahagia, jangan menunda kebaikan, Pak. Bapak Ibu, jangan menunda kebaikan. Saya ulangi, jangan menunda kebaikan. Segeralah berbuat baik. Ya Bapak Ibu ya. Makanya katakan fastabiqul khairat. Di ayat yang lain wasari'u ila maghfirah. Mencari ampunan Allah, mencari ridha Allah, atau mencari baik itu, Pak, mencari kebaikan itu tidak boleh ditunda, Pak. Makanya perintahnya wasari'u, Pak. Itu ya Bapak Ibu ya. Segera, jangan ditunda, Pak. Apa kebaikan apa saja yang kita bisa lakukan, segera. Oh Ustadz, saya belum bisa ngasih yang banyak sedikit, tidak apa-apa, segera berikan. Misalnya kalau kajian begini, Pak, ya mungkin sekarang ini apa ini, air apa ini, Pak? Kopi, ya. Jajan, teh. Nah, besok tambahi jahe, besok tambahi apa namanya? Uang. No, ibu loh yang diiling uang. Enggak iling astagfirullah, tapi ilingnya duit. Ibu dilawan. Bu, ingat nopo sampean, Bu? Yang paling penyenengan ingat nopo, Ibu? Istighfar apa duit? Istighfar. Lo duit bilangnya astagfirullah. Istighfar. Saya pernah isi kajian subuh, Pak, di masjid di Kalilom sana. Pas kakinya Suramadu, masjidnya besar. Saya tanya jemaah laki, bapak dan ibu, Pak, panjenengan yakin tidak dengan Allah? Yakin. Kalau begitu ketika kita tidak punya uang di dompet, sampai yakin bisa hidup? Apa jawaban bapak? Yakin, Ustaz. Bapak jos, tauhidnya jos. Giliran saya tanya ibu, Bu, panjenengan yakin tidak ketika pertolongan Allah? Oh yakin. Ketika saya tanya, Bu, jenengan yakin ketika nggak ada duit di dompet panjenengan, saya sampai yakin bisa hidup? Nggak ono sih ison jawab. Meneng kabeh. Berarti ibu itu memang kalau nggak ada duit nggak bisa hidup. Betul, Bu? Lah jujur ibu. Mas. Kalau nggak ada duit, Bu, istighfar. Bu, jangan bangun tidur itu, Bu, bangun tidur subuh jam 3:30 itu, bangun nyanda kompor, nyanda kora-kora, sambil istighfar. Kopi yang jenengan aduk itu, Bu, sambil istighfar, nggak pakai gula, Bu, yakin kopinya itu rasanya apa, Bu? Pahit, Bu. Sampean. Tapi barokah istighfar itu akan melahirkan keberkahan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu para jemaah sekalian berbahagia, mari kita segera berbuat baik meskipun kebaikan itu adalah kecil, Pak. Kata Allah dalam surah Al-Jaljalah kalau nggak salah, Al-Jaljalah itu kebaikan sebiji darah pun itu, maka Allah akan mencatatnya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sedikit apapun, kecil apapun, pasti Allah akan membalasnya. Hal jazaul ihsana ilal ihsan. Tidak ada kebaikan itu yang lepas, Pak. Pasti semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu jemaah sekalian berbahagia yang dapat saya sampaikan. Kalau saya lanjutkan materinya itu panjang. Nanti jam 9 enggak mari-mari, Pak. Sampean jadi batu kabeh nanti sampean. Ya. Oke, sekian. Mungkin kalau ada tanya jawab silakan. Yang paling akhir jemaah sekalian berbahagia, kami dari Majelis Tabligh daerah ini, ya, safari subuh ini sebenarnya untuk memakmurkan masjid, untuk menjali keadaan di masjid-masjid di daerah-daerah, di berbagai cabang dan ranting, yang kemudian juga ya supaya membangkitkan semangat dakwah ya di setiap cabang, di setiap ranting itu jemaah sekalian berbahagia. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita, menerima amal-amal baik kita. Allah memberikan umur sehat buat kita semua. Amin Allahumma amin. Ada tanya jawab? Ada yang